Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ini kembali mengupdate terkait progres terkini, baik itu informasi saat ini mengenai ibu kota Nusantara maupun kabar pembangunan di ibu kota Nusantara. Kemarin pelaksanaan pengembalian kirap bendera pusaka dan teks proklamasi kemerdekaan itu dikembalikan di Jakarta lagi. Jadi secara seremonial itu sudah dilakukan kemarin dan berjalan dengan lancar. Adapun untuk bulan ini, kabar kepindahan berbagai menteri dan yang utama Presiden Jokowi sendiri infonya itu akan berkantor di ibu kota Nusantara sebelum berakhirnya masa jabatan beliau di bulan Oktober mendatang. Namun kabar tersebut belum bisa dipastikan 100% mengingat infrastruktur dasarnya yakni bandara VVIP itu belum sepenuhnya selesai sesuai dengan target, karena kabarnya masih kurang beberapa ratus meter dari 2200 meter untuk landasan pacu agar bisa difungsionalkan. Namun hal tersebut ditepis oleh Pak Basuki selaku PLT Otorita IKN dan juga Menteri PUPR. Ia menargetkan di tanggal 2 besok itu untuk landasan pacunya sudah sekitar 2200 jika tidak ada kendala di lapangan. Nah, jika misalnya landasan pacunya sudah oke, kemudian infrastruktur dasarnya di lapangan juga sudah mumpuni, terus airnya yang kita ketahui saat ini sudah masuk, kemudian untuk listriknya sudah tersuplai juga, maka tidak ada alasan lagi untuk Pak Presiden tidak pindah ke ibu kota Nusantara ini, mengingat masa jabatan beliau juga kurang 2 bulan lagi, ya katakanlah 2 bulan per hari ini, karena beliau kan kalau tidak salah akan selesai di tanggal 21 Oktober, berarti kurang dari 2 bulan ya. Nah, dihimpun dari informasi Kementerian PUPR, ia menjamin terkait kesiapan infrastruktur dasar IKN dalam mendukung rencana Presiden Jokowi berkantor di bulan ini, termasuk juga pemindahan ASN ke ibu kota Nusantara. Soalnya sayang ya kalau misalnya gedung-gedung di IKN progresnya sudah, kabarnya kan sudah lebih dari 80% untuk gedung Kementerian Koordinator, sementara untuk rumah tapak jabatan menteri juga sudah rampung 100%, dan Istana Garuda, Istana Presiden itu lebih dari 90%, masa belum ditempati juga, kecuali memang menunggu ini ya, transisi pemerintahan dari Pak Prabowo ke Pak Jokowi. Siapa tahu nanti kira-kira ya ada kebijakan baru lagi dari pemerintahannya Pak Prabowo bahwa seluruh kawasan di IKN harus rampung semua baru ditempati. Nah, itu yang tidak kita ketahui. Tapi mudahan saja dari masa pemerintahannya Pak Prabowo nanti seluruh pembangunan di IKN ini terus dilanjutkan dan berjalan dengan lancar. Kemudian bangunan-bangunan yang sudah selesai itu segera ditempati agar tidak kosong ya, karena IKN ini kan masuk dalam kawasan ya katakanlah masih di dalam hutan,
Jadi untuk sejenis hewan-hewan misalnya kelelawar pasti sangat cepat untuk masuk bersarang di bangunan yang tidak ditempati, apalagi kalau sudah lama. Nah, kalau informasi dari Ketua Satgas Pembangunan IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, dia sudah mengatakan bahwa infrastruktur dasar seperti apartemen ASN, Kemenko, kemudian Istana Garuda itu sudah siap untuk difungsikan. Begitu pula dengan prasarana pendukung seperti listrik, air, dan internet itu juga sudah sangat bagus di ibu kota Nusantara ini. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan sidang kabinet paripurna perdana yang digelar pada awal Agustus lalu dan peringatan HUT RI ke-79. Kala itu IKN telah berfungsi dengan baik dan mampu menampung ribuan tamu. Kalau internet itu dijamin ya sangat bagus. Kita ingat ya, waktu pelaksanaan 17 Agustus, satu komandan upacara kemudian peserta upacara bisa barengan antara di IKN dan di Jakarta. Tentu itu menggunakan kekuatan internet yang super cepat tanpa lemot. Nah, sementara di airnya itu kan banyak youtuber atau pekerja di IKN yang sudah menjelaskan bahwa IKN itu sudah sangat bagus dan bisa langsung diminum. Sementara untuk gedung Kemenko itu infonya rata-rata sudah di kisaran 80%. Adapun menteri yang saat ini sudah mulai berkantor dan baru saja mengadakan rapat di beberapa hari yang lalu adalah Menko PMK. Dan untuk menteri lain itu belum ada beritanya ya atau kabarnya bahwa sudah pindah ke IKN, termasuk juga Pak Menteri PUPR itu secara resmi belum menyatakan di pers bahwa beliau sudah siap atau sudah pindah ke IKN. Namun kalau secara pemantauan ya beliau paling sering berkunjung ke IKN karena memang itu adalah ranah atau pekerjaan dari pihak Kementerian PUPR.